kelihatan auranya lebih dari tradisi. Komunitas wisata misi sendiri adalah komunitas di salah satu komunitas di Bandung, di mana kegiatannya jalan-jalan malam ke tempat yang memiliki urban legend, cerita angker dan juga mitos yang berkembang di masyarakat. Wismi sendiri ada dua kegiatan utama. Yang pertama itu adalah kopdar atau kongkow yang biasa kita sebut. Itu kopdar biasa kita lakukan untuk sharing informasi dan juga perkenalan anggota baru. Kemudian ada lagi namanya kegiatan ekspedisi. Ini mungkin yang disebutkan tadi jalan-jalan malamnya atau berwisata mistisnya, yaitu kegiatannya yang utama itu jalan-jalan ke tempat lokasi di malam hari sambil didampingin oleh guide atau narasumber dari lokasi itu. Sekarang kita mau masuk ke TKP, sedikit lewat Semak Belukar. Agak sedikit suram, tempatnya agak sedikit cukup menakutkan. Bu, dengar sesuatu nggak? Sekarang kita dulu ke kamar-kamar. Ini kamar tas. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti uji nyali, itu kegiatannya opsional bagi yang berminat saja. Ada juga mediumisasi, itu juga pun kegiatannya opsional juga, melihat situasi dan kondisi. Ada buka tirai versi Wismis dan juga pengecekan kembali kondisi para peserta yang ikut di ekspedisi ini. Kalau itu seperti itu. Sedikit coret-coretan sih saya bilang, bukan gambar ya. Ya ini ada di dekat-dekat mesin sih tadi. Entah ini apa namanya, entah kecelakaan, faktor kecelakaan atau emang dulunya mungkin ada apa ya, katanya dulu di sini tempat PKI ya, tempat kumpulnya PKI atau zaman Belanda. Itu saya kurang tahu, jadi mungkin nanti yang senior lebih dijelaskan lebih dalam gitu. Untuk lokasi ekspedisi yang sudah Wismis ambil itu lumayan sudah banyak, mungkin bisa di atas 20 tempat, di antaranya Curug Dago, Gua Belanda atau Gua Jepang, juga ada rumah kosong atau yang bisa disebut dengan villa itu di daerah Cimuluit. Terus kita juga pernah ke Subang, pernah juga ke Sumedang kebetulan. Di Bandung selebihnya di daerah Cimuluit juga ada bengkel tua di Bandung dan juga di pabrik tua di Bandung. Ketertarikannya karena saya jujur penasaran dengan makhluk halus itu seperti apa. Terus kita berkumpul dengan orang yang sama-sama penasaran ya, jadi pas ekspedisi ya seru aja gitu. Jadi saya bergabung dengan Wismis itu pertengahan Oktober 2012, jadi udah sekitar 1,5 tahun masuk di Wismis. Pas ekspedisi di Gua Belanda nggak sengaja melihat sosok kayak nenek-nenek gitu, amat sangat jelas kalau itu benar-benar sosok nenek-nenek, dan saya juga yakin di peserta nggak ada yang nenek-nenek. Perasaan melihat makhluk halus yang pasti kaget, terus gemeter ya, pasti gemeter karena waktu itu baru pertama. Tapi anehnya nggak kapok sih ikutan Wismis, nggak tahu kenapa. Kalau orang yang ingin gabung ke Wismis itu syaratnya mudah saja, tidak yang aneh-aneh, cukup gabung aja setiap kopdarnya atau kongkownya di setiap Rabu malam
lokasinya biasanya kita di angkringan di Jalan Ganesha. Itu di sana kita langsung perkenalan, motivasinya ikut seperti untuk apa di Wismis, dan juga nanti ada pengisian formulir dari pendataan dari Wismis sendiri yang akan dicek keaktifannya. Apabila aktif selama 3 bulan itu akan mendapatkan sebuah kartu tanda anggota resmi dari Wisata Mistis. Oke, kita langsung lanjut aja ke acara akhir, di mana kita akan melakukan doa bersama dan juga akan melakukan pembersihan atau pengecekan kembali. Mungkin dari rekan-rekan tim CS mungkin bisa dipimpin. Baiknya gimana? Silahkan mungkin perwakilan sambil berdoa bersama juga ya untuk mengirimkan doa kita. Ya, harapan saya dari komunitas wisata mistis ini adalah semoga saja kedepannya dengan adanya komunitas wisata mistis ini bisa mengangkat nilai kota Bandung dari segi wisatanya, dan juga nama Bandung sendiri bisa bisa naik lagi, mempunyai sebuah ciri khas. Kemudian bisa mengangkat tempat-tempat yang belum terekspos sebelumnya ke permukaan. Misalkan tempat ini cocok untuk menjadi menjadi objek wisata. Nah, itu dari Wismis ini moga aja menjadi banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungin gitu oleh para wisatawan. Kita kayak keluarga gitu di Wismis, kita saling bantu kalau punya masalah, terus saling share kalau punya masalah. Bukan hanya kita nggak selalu ngobrolin hal-hal mistis, banyak lah yang kita share di Wismis. Ini adalah kita basicnya itu kekeluargaan, karena kita punya motto Wismis, we are not just a community but we are family. Jadi kita di sini ada keluarga besar, di mana kita sudah menganggap sesama anggota itu adalah saudara. Jadi segala apapun masalah adapun kendala itu kita bisa pecahkan bersama.